Oke sahabat cerdas semuanya, balik lagi dengan Kak Eca ya. Seperti yang tadi Kak Eca sudah sampaikan dan janjikan bagi sahabat cerdas semuanya, kita akan langsung mengikuti pembelajaran di hari ini untuk pembelajaran pertama ya. Kalau gitu langsung saja ya sahabat cerdas, kita ikuti pembelajaran bersama dengan guru dari PAUD Aston. Silahkan Ibu. Terima kasih Kak Eca. Nah, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Ibu Sin dari PAUD Aston. Nah, anak-anakku sekalian, keadaan virus corona ini membuat kita semua harus sama-sama ada di rumah, tapi tidak mengurangi satu apapun ketika ibu guru ada di sini. Ibu minta anak-anak mengikuti pelajaran yang nantinya ibu berikan di saat ini. Anak-anakku sekalian, saat ini sebelum kita mulai, kita tidak lupa berdoa ya. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu Ibu jari telunjuk, jari tengah yang paling panjang. Apakah anak-anak ingat? Anak-anak ingat tidak? Pasti sudah lupa ya, karena sudah lama kita di rumah. Nah, anak-anak ikuti apa yang ibu nyanyikan ya, kita sama-sama. Iya. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang paling panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Berdoa masuk mulai. Ya Tuhan, lindungilah kami mau belajar di hari ini. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada proses pembelajaran kita di hari ini dengan tema binatang. Subtemanya adalah ulat. Iya, anak-anak tahu tidak apa itu ulat? Nah, di sini anak-anak, apa itu binatang? Nah, binatang adalah makhluk hidup yang mampu berpindah-pindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan. Dan berikutnya, apa itu ulat? Ulat adalah larva atau hewan yang perkembangannya melalui proses perubahan fisik. Iya, anak-anak, ulat merupakan tahap larva serangga, misalnya kupu-kupu dan kumbang. Dari telur kemudian menetaslah menjadi ulat anak-anak. Nah, sebagian besar ulat merupakan binatang pemakan tanaman. Iya, contohnya. Nah, makanan ulat ada apa saja ya anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo. Yang pertama ada daun-daun. Dan yang kedua ada buah-buahan. Iya, anak-anak, ada juga sebagian ulat yang memakan serangga. Iya, dan anak-anak, ulat biasanya merupakan hewan yang rakus dan banyak merugikan petani. Iya, karena tanaman sayur ataupun buah-buahan yang sering rusak dimakan oleh ulat. Nah, anak-anak,
ada berapa macam jenis ulat. Di antaranya ada yang pertama ada ulat bulu. Dan yang kedua ada ulat jengkal. Dan yang ketiga ada ulat daun. Dan yang keempat ada ulat sagu. Dan yang kelima ada juga ulat api. Iya, Ibu harap anak-anak ingat ya apa yang Ibu berikan saat ini. Kemudian anak-anakku sayang, ulat sudah tentu punya bagian-bagian tubuh. Nah, bagian-bagian tubuh ulat yang pertama adalah, ayo siapa yang tahu? Kalau di rumah anak-anak sudah pernah lihat belum apa itu ulat? Lalu ketika anak-anak melihat, pasti anak-anak sudah lihat bentuknya seperti apa? Ya, yang pertama, bagian tubuh ulat yang pertama ada kepala anak-anak. Nah, yang kedua ada badan. Yang ketiga ada kaki. Itu adalah bagian-bagian tubuh daripada ulat. Ya, anak-anakku, pada beberapa jenis ulat seluruh bagian tubuhnya dipenuhi bulu. Anak-anak, bahkan bulu daripada ulat tersebut ada yang beracun loh. Misalnya ulat bulu. Jika anak-anak kenal ulat bulu, maka badan anak-anak akan menjadi gatal dan pastinya akan terasa gatal dan digarut sehingga menjadi bengkak. Iya. Anak-anak, berikutnya ada juga ulat yang tidak berbahaya loh. Bahkan bisa dimakan. Siapa yang tahu ayo ulat yang bisa dimakan? Nah, yang pasti ada ulat sagu. Ayo siapa di rumah yang sudah pernah lihat ulat sagu? Nah, di sini Ibu mau bilang buat anak-anak bahwa ulat sagu ini terdapat pada pohon sagu, yang mana kalau di rumah orang tua kita menebang pohon sagu dan nantinya akan memproses menjadi sagu. Di situ pohon sagu tersebut akan membusuk. Kemudian di dalamnya kalau kita belah pohon sagu tersebut dan kita cari, pastinya ada ulat sagu di dalam pohon tersebut. Nah, anak-anakku sayang, ulat ini setelah dewasa akan menjadi kepompong anak-anak. Setelah cukup waktunya, kepompong pun akan bertambah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Anak-anak, perubahan bentuk dari telur ulat ke pompong lalu menjadi kupu-kupu itu dinamakan metamorfose. Iya, anak-anak, siapa yang menciptakan ulat ya? Ayo, siapa yang tahu? Yang pastinya yang menciptakan ulat tersebut adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Anak-anak, itulah beberapa penjelasan dari Ibu tentang binatang ulat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita sama-sama membuat kreasi dari kertas origami. Kita akan menggunting kertas untuk kita membuat seekor
ular menggunakan kertas origami yang sudah Ibu persiapkan di sini. Iya, anak-anak, berikut ada bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas origami. Jadi di sini ada terdiri dari 2 warna ya anak-anak. Ayo, siapa yang tahu? Warna pertama ini ada warna apa? Ayo, anak-anak cerdas. Nah, yang pastinya ada warna kuning. Nah, yang kedua ada warna apa? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Ayo, warna merah. Dan yang kedua ada spidol. Warnanya hitam dan penutupnya warna putih. Iya. Kemudian yang ketiga ada kertas. Warna apa anak-anak? Warna putih. Dan yang keempat ada lem. Yang keempat ada lem, warnanya kuning dan penutupnya warna, siapa yang tahu? Putih. Dan yang berikut kelima ada gunting, dan yang keenam ada tutup botol air minum. Ibu pergunakan untuk membuat satu lingkaran. Dan yang ketiga ada selotip. Nah, anak-anakku sayang, kini kita akan masuk pada proses pembuatannya ya. Ibu harap anak-anak di rumah dapat menyimak apa yang Ibu kerjakan. Iya. Nah, langkah awalnya adalah anak-anakku, kita akan membuat bentuk lingkaran pada kertas origami tersebut. Dan di sini Ibu sudah membuat pola atau bentuk bulat tersebut. Nah, kita masuk ya pada proses pembuatan ulat saat ini ya. Anak-anak ikuti apa yang Ibu guru lakukan di saat ini. Iya. Ya, anak-anak perhatikan ya apa yang Ibu kerjakan. Nah, di sini ada kertas origami. Kemudian kita akan membuat pola lingkaran. Ibu menggunakan tutup botol air minum. Iya. Saat ini kita bentuk lingkarannya ya anak-anak. Iya. Ayo ikuti ya ketika Ibu guru buat di sini supaya nantinya anak-anak buat, anak-anak sudah pasti bisa. Dan harus bisa ya. Ya, kita bermain sama-sama ya anak-anak. Nah, kemudian setelah Ibu membuat bagian kepalanya yang besar, pakai penutup botolnya yang besar ya anak-anak. Ya, kemudian kita bentuk lingkarannya yang kecil ini untuk bagian badannya. Maaf ya anak-anak karena alatnya seadanya. Kita bentuk polanya ya. Nah, dia akan seperti ini. Iya. Yang berikut lagi kita bentuk pada kertas origami yang warna, warna apa anak-anak? Warna kuning. Iya. Ikuti saja ya anak-anak di rumah yang cerdas, pasti bisa. Karena ini tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, cuman kita buat dia seperti ini ya anak-anak. Iya. Nah, anak-anak di
di rumah yang cerdas. Ketika dia sudah seperti ini, kita akan menggunting. Nah, sesuai dengan pola yang sudah ibu buat di sini. Ya, perhatikan ya cara mengguntingnya. Nah, iya. Maaf ya anak-anak. Nah, yang pertama tadi sudah, terus yang berikut kedua, iya dia berbentuk seperti ini anak-anak di rumah. Nah, dan yang ketiga kita akan membuat pola yang ketiga. Maaf karena proses pengguntingannya sedikit lama anak-anak sayang, jadi ibu harap semua perhatikan ya. Yang ketiga jadi, dan yang keempat kita masuk pada kertas yang berwarna merah. Nah, iya. Seperti ini anak-anak. Iya. Proses pengguntingannya yang memakan waktu anak-anak ya. Jadi ibu harap anak-anak ikuti saja yang ibu sedang buat ini. Ya, satu lagi ya. Untuk hari ini ibu ambil 2 warna, khusus untuk warna merah dan warna kuning. Ya, satu lagi ya. Lalu kita akan masuk pada proses menempel. Anak-anak, di sini ibu sudah buat pola. Jadi nantinya pola ini kita akan menempel pada kertas origami ini, kita akan menempel pada pola yang sudah ibu buat di saat ini. Iya. Nah, tadi proses pengguntingannya sudah seperti ini jadinya. Iya. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menempel pada
pola yang sudah ibu buat di saat ini. Yang pertama ada bagian kepala. Nah, kita akan lem ya anak-anak. Kita akan lem dulu. Ya. Nah, berikut lagi. Nanti setelah sudah selesai, anak-anak akan lihat hasilnya ya. Jadi, Bu harap anak-anak juga membuatnya di rumah. Nah, anak-anak di rumah, setelah selesai menempel, hasilnya sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus bentuk bagian kepala ulat. Jadi kita harus membuat gambar mata dan lihat mulutnya. Ibu akan membuat bagian kepalanya ya anak-anak. Iya. Iya. Dan akhirnya sudah jadi seperti ini. Ore, asik tidak? Gambarnya seperti ini. Nah, hari ini kita ada dalam proses pembuatan ulat. Anak ibu guru harap anak-anak di rumah juga membuatnya seperti yang ibu sudah buat di saat ini ya anak-anak. Iya. Nah, anak-anak sekalian, demikian proses pembuatan ulat yang ibu gunakan bahannya dari kertas origami di saat ini. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai membuat ulat dari kertas origami, kini saatnya kita akan mengevaluasi ya. Ibu akan mengevaluasi apa dari awal yang sudah ibu berikan kepada anak-anak sekalian. Ibu harap anak-anak di rumah masih ingat materi yang ibu berikan tadi. Nah, ibu mau tanya, apakah anak-anak diingat ya? Anak-anak ingat tidak apa yang ibu berikan? Yang pertama pertanyaannya, anak-anak dapat menyebutkan makanan dari ulat. Nah, siapa yang ingat? Ayo. Tadi ibu sudah jelaskan dari awal dan ibu sudah berikan apa yang tadi ibu sudah sampaikan. Siapa yang ingat makanan dari ulat? Ayo. Nah, yang pertama ada daunan. Dan yang kedua ada buah-buahan. Itulah makanan daripada ulat. Ya, anak-anak sekalian, pertanyaan yang kedua, anak-anak di rumah dapat menyebutkan ada berapa macam jenis ulat?
Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa ya? Ada berapa macam jenis ulat? Yang pertama ada ulat bulu, dan yang kedua ada ulat jengkal, dan yang ketiga ada ulat daun, dan yang keempat ada ulat sagu. Yang kelima berikutnya adalah ulat api. Ya, pertanyaan yang ketiga Ibu harap anak-anak dapat menjawabnya ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh daripada ulat. Ayo, siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat bagian-bagian tubuh apa saja ya dari ulat? Nah, yang pertama ada kepala. Dan yang kedua ada apa ya? Ada badan. Dan yang ketiga ada kaki. Nah, demikian hari ini proses pembelajaran kita di pagi ini anak-anak. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Tangan di Atas, Dua Tangan di Depan, Tiga Tangan dilipat, Empat kita berdoa. Berdoa pulang mulai. Ya Tuhan, lindungilah kami supaya tiba dengan damai. Amin. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kami sudah siap, Ibu Guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa lagi di hari Sabtu yang akan datang dalam proses pembelajaran kita yang sama ya. Dadah. Oke sahabat cerdas semuanya, nah itu tadi sama-sama kita ikuti pembelajaran bersama dengan Ibu Sin dari PAUD Aston. Kita sama-sama belajar tentang salah satu jenis hewan. Ayo, siapa yang ingat hewan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali, kita belajar tentang ulat. Terus dijelaskan juga jenis-jenis ulat seperti apa saja yang termasuk dengan ulat, terus bagian-bagian dari ulat. Dan yang paling menarik dari pembelajaran tadi menurut Kak Eca itu pada saat kalian melakukan keterampilan menempel. Nah itu kalian menempel bentuk ulat yang sudah ada, pola gambarnya yang sudah disiapkan oleh Ibu Sin tadi, terus ditempelkan dengan kertas origami. Nah itu lebih seru lagi ya, karena bervariasi warna-warna yang diberikan pada ulat, bentuk ulat-ulat tersebut. Menyenangkan bukan sahabat cerdas untuk pembelajaran hari ini? Ya, Kak Eca rasa itu sangat menyenangkan sekali. Untuk itu jangan sampai sahabat cerdas kelewatan juga untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Sin di minggu depan hari Sabtu. Karena pasti Ibu Sin akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi sahabat cerdas. Untuk itu jangan sampai ketinggalan ya untuk ikuti pembelajaran Ibu Sin nantinya. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, kita akan lanjutkan lagi dengan pembelajaran berikut, tapi dengan guru yang berbeda ya sahabat cerdas. Untuk itu tetap stay dengerin Radio Suara Maluku Cerdas. Kak Eca akan puterin lagu-lagu dulu deh bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga sahabat cerdas semuanya terhibur, dan sambil menunggu itu
Kak Eca selepas lagu-lagu yang Kak Eca berikan, pasti Kak Eca kembali lagi menemani sahabat cerdas semuanya dengan guru yang akan hadir untuk memberikan pembelajaran yang kedua bagi sahabat cerdas semuanya. Nah, lagu-lagunya masih berkisar dengan lagu-lagu anak ya pastinya. Dan semoga sahabat cerdas semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang Kak Eca puterin. Selamat mendengarkan sahabat cerdas semuanya.